Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Guntur Rahmatullah dengan NIM 33321600004. Saya kuliah di jurusan Teknik Elektro, tepatnya di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon, Banten. Mengenai saya membuat video ini merupakan tugas dari mata kuliah Etika Profesi dengan tema etika profesi dalam perkembangan di era revolusi industri 4.0 atau era revolusi industri keempat. Revolusi industri keempat merupakan revolusi yang mengandalkan koneksi atau sering kita dengar dengan sebutan Internet of Things. Di era revolusi industri keempat ini, dalam melakukan suatu pekerjaan yang dahulunya mesin-mesin yang dikerjakan menggunakan operator diganti atau dikembangkan menjadi mesin-mesin full automatic, dan tentunya hanya memerlukan sedikit tenaga manusia dibandingkan dahulu. Dengan keberadaan era revolusi industri 4 ini akan berdampak pada segi aspek kehidupan manusia dari bidang perekonomian, pendidikan, kerjaan maupun yang lain yang berhubungan dengan koneksi dalam melakukan suatu pekerjaan. Dari sekian banyak contoh pekerjaan dalam perkembangan revolusi industri keempat, antara lain yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita, seperti online shop. Kita bisa membeli barang sesuai permintaan kita kepada penjual, lalu barang kita akan dikirim melalui jasa-jasa pengiriman yang banyak banget di Indonesia. Setelah itu kita bayar barang tersebut via transfer bank. Adapun contoh lain seperti kemajuan dalam mentransfer uang ke orang lain atau ke teman kita atau ke keluarga kita. Jika dahulu pada era revolusi industri ketiga, mentransfer uang ke orang lain kita diharuskan ke mesin ATM atau ke teller bank dulu untuk mentransfer uang tersebut. Kemudian di era revolusi industri keempat ini, kita bisa mentransfer uang ke orang lain hanya menggunakan smartphone kita masing-masing. Tentu lebih efisien dan praktis, bukan? Ya. Tetapi di samping perkembangan di atas, ada saja kasus etika profesi yang terjadi di era revolusi industri 4. Seperti halnya oknum penjual online shop yang menipu customernya dalam bentuk barang yang tidak sampai pada pembelinya. Bahkan, terdapat juga kasus di online shop yang merugikan pembeli karena ditipu dalam hal kualitas produk yang dibeli. Ada data yang menyebutkan pelanggaran kasus seperti ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Seperti artikel pemberitaan di salah satu media sosial menyatakan bahwa kasus kejahatan cyber dalam hal penipuan, khususnya di pembelanjaan online, mencapai 1.617 dari total laporan 4.586 laporan kejahatan cyber. Nah, di sini ada laporan-laporan dari sumber yang terpercaya. 1.617 laporan penipuan online pada bulan Januari 2019 sampai Januari 2020, dan 1.566 total aduan warga via portal patroli cyber. Dan tentunya ada total kerugian yang dicapai, yaitu 49,92 miliar. Platform terlapor yang paling terbesar di kejahatan cyber ini oknum-oknum menggunakan platform online shop, yaitu Instagram yang paling besar untuk dijadikan kejahatan cyber oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, WhatsApp. Yang ketiga, Facebook. Keempat, telepon atau SMS. Keenam, Twitter. Dan yang ketujuh, lain dan sebagainya. Jadi, kejahatan cyber merupakan contoh dari bentuk pelanggaran etika di era revolusi industri keempat. Maraknya kasus penipuan seperti ini akan menimbulkan rasa tidak nyamannya customer untuk berbelanja online, yang harusnya ini merupakan menjadi terobosan baru untuk tingkat efisien, praktis, serta aman bagi kedua belah pihak, penjual maupun pembeli, dan saling menguntungkan tentunya. Pembelajaran etika profesi sangat diperlukan sejak dini. Hal yang utama adalah kejujuran dan profesionalitas dalam suatu pekerjaan, seperti tanggung jawab pada pekerjaannya,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, yuk mari kita buka kesadaran diri kita akan kejujuran itu baik sifatnya, dan percaya bahwa kejujuran membawa kita selamat dunia dan akhirat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan timbul dari kehilafan saya sendiri dan kebenaran timbul dari Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.